Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Iftitah Syifa Farhati dari kelas 10 HKL 3 absen 17. Di sini saya akan membahas tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia di Provinsi Bali. Yuk simak pembahasannya. Suku Bali adalah suku bangsa mayoritas di Pulau Bali yang menggunakan bahasa Bali dan mengikuti budaya Bali. Suku-suku yang ada di Pulau Bali diantaranya ada suku Bali Aga, suku Bali Majapahit, suku Loloan, dan suku Nyamaselam. Bahasa yang digunakan di Provinsi Bali pastinya bahasa Bali. Bahasa Bali memiliki dua dialek, yaitu Bali Aga atau Bali Mula dan Bali Dataran. Dialek Bali Aga dituturkan oleh penduduk bagian pegunungan, sedangkan Bali Dataran dituturkan oleh penduduk di bagian dataran rendah. Bali menjadi provinsi dengan penduduk beragama Hindu terbanyak di Indonesia. Maka dari itu, mayoritas agama di Pulau Bali adalah Hindu. Hindu Bali merupakan perpaduan antara kepercayaan Hindu, Buddha, Jawa, dan adat istiadat kuno. Pakaian adat Bali. Kebaya Bali adalah pakaian adat yang dikenakan oleh perempuan-perempuan Bali. Pria Bali mengenakan baju safari. Baju safari ini sebetulnya nampak seperti kemeja pada umumnya. Namun, baju tradisional yang menjadi pakaian adat Bali ini memiliki makna yang mendalam. Alat musik Bali. Alat musik Bali adalah alat musik tradisional yang mencerminkan kekayaan seni dan budaya Bali. Beberapa contoh alat musik Bali adalah gamelan, gangsa, pereret, genggong, dan tambur. Tari tradisional Bali. Tari Bali tidak selalu bergantung pada alur cerita. Tujuan utama penari Bali adalah untuk menarikan tiap tahap gerakan dan rangkaian dengan ekspresi penuh. Kecantikan tari Bali tampak pada gerakan yang abstrak dan indah. Tari tradisional Bali antara lain tari pendet, tari kecak, tari barong, dan lain sebagainya.
Rumah adat Bali. Rumah adat Bali memiliki ciri khas seperti atap yang biasanya berbentuk limasan atau segitiga, bahan baku, struktur, hingga ornamen-ornamen yang khas. Rumah adat Bali memiliki berbagai macam nama, di antara aling-aling, angkul-angkul, bale manten, bale dauh, dan kelumpu jineng. Rumah adat Bali memiliki nilai dan makna keagamaan yang tinggi. Senjata tradisional Bali. Bali merupakan salah satu daerah yang berada di Indonesia dengan senjata tradisionalnya yaitu keris Bali. Keris Bali atau keris tayuhan merupakan senjata tradisional Bali yang memiliki nilai sakral dan simbol identitas diri. Keris Bali digunakan sebagai sarana pertahanan diri, terutama dalam situasi genting seperti peperangan. Permainan tradisional Bali. Permainan tradisional Bali beragam. Ada yang menggunakan bambu, terompah, atau kemiri. Permainan-permainan ini dapat melatih ketangkasan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi motorik. Berikut beberapa contoh permainan tradisional Bali. Terompah, cak-cak, curik-curik, matembing, siap-siapan, magala-galaan, matembing, gandongan, gebuk tingkih, masuntik, kulkuk. Makanan khas Bali adalah masakan yang kompleks dengan beragam rempah-rempah, sayuran, daging, dan ikan. Ada beberapa makanan khasnya yaitu sate lilit, ayam betutu, nasi jinggo, dan jukut ares. Lagu daerah Bali adalah lagu yang merupakan bagian dari budaya Bali dan Nusantara. Contoh lagu daerah Bali diantaranya ada Meong Meong, Putri Cening Ayu, Dadong Dauh, Janger, Bibirangda, Mat Cepet-cepetan, Ngusak Asik, dan masih banyak lainnya. Pulau Bali adalah salah satu daerah di Indonesia yang kental akan budaya dan tradisi yang kuat. Masyarakat Hindu Bali memiliki berbagai macam upacara. Salah satunya adalah ngaben. Ngaben merupakan upacara kematian atau kremasi yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Ngaben termasuk ke dalam upacara pitrayatnya yang dilakukan untuk mengembalikan 5 unsur elemen manusia yang dikenal sebagai Panca Mahabhuta kembali ke alam. Elemen-elemen itu adalah apa sebagai air untuk darah, keringat, air liur, dan segala yang cair di dalam tubuh manusia. Teja sebagai api untuk panas tubuh manusia. Pertiwi sebagai tanah untuk kulit dan daging manusia dan segala zat padat pada tubuh manusia. Bayu sebagai udara untuk nafas manusia. Dan akasa yaitu ruang untuk rongga perut di bawah hati manusia. Galungan is a celebration of Dharma triumphing over Adharma.
The purpose of this ceremony is to bring together spiritual powers in order to create a clear mind and stance. Galungan can also be a time for families to get together and feast together. A day before Galungan is known as Penampahan Galungan. Hindu families in Bali traditionally perform the Ngalawar tradition, where male Balinese serve lawar for the offerings as well as to be consumed by the family. Lawar is made from a variety of vegetable and pork, which are chopped and mixed well with Balinese spices. On Penampahan Galungan, family members also gather to prepare for Galungan by making various types of presents to God and placing penjor in front of their homes. Penjor's curve is a representation of the mountain and prosperity. Therefore, installing a penjor is the same as expressing thanks to God and nature for all that God has bestowed to mankind. On Galungan Day, Hindus in Bali begin their worship of their gods at home and then go to the nearby Balai Agung. They bring certain offerings which are presented to God symbolically. Sekian video pembahasan dari saya. Maaf apabila masih ada kekurangan dalam video tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.